Bagaimana hukum menancapkan batu nisan di atas kubur? Bani na ngumbe-ngumbe agan tetanda kubur keluarga anta. Kan dari iri. Emang jawaban saya jajak ngono. Yang penting jangan sida tembok kubur itu. Itu kalau kubur umum. Jangan ditembok ya kalau kubur umum. Aku mau kubur pribadi aja dia ngumbe-ngumbe. Boleh kalau kubur pribadi. Nah, biasanya kan di tempat-tempat itu kan biasanya dinancapin batu nisan atau apa yang penting ada tanda ngono. Nah, itu silakan nggak apa-apa. Yang penting kalau kubur umum itu jangan di meresi beruka, jangan sampai di apa namanya? Di tembok. Nggak apa-apa. Nah, ada seka-seka telu pertanyaan diteton jawab apa bareh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apa hukumnya sebuah sesajen dibawa ke rumah jin untuk menebus kesembuhan? Ketika dikira itulah yang mengganggu, apakah pekerjaan itu syirik? Nah, bagaimana hukumnya membawa sesajen? Nah, jadi kalau yang diyakini sesajen itu yang menjadi penyebab ngenona itu yang bahaya. Sesajen kadang orang dulu di rumah itu ada orang yang jauh sesajen, kadang anak mualan-mualan, kan ada yang begitu, katanya ini untuk jin yang ini dan sebagainya. Kalau saya kalau bisa itu kalau ada yang begitu gitu itu tolong diruqyah aja. Maksudku si sakit itu ruqyah sudah lilin doang. Itu ruqyah yang itu. Nah, jangan sampai ngelakuin yang itu nanti kalau diyakini benar sesajen itu untuk dipersembahkan untuk yang begitu-gitu bahaya. Nanti bacakan yang ya jadi sida itu kalau bisa kita semua ya usahakan punya wirid lah. Wirid untuk ngejaga kita lah supaya jauh dari jin-jin yang begitu. Oh, jadi kalau ada yang begitu seperti yang tadi perayaan apa Ranana? Ada yang ngadakan begituan kemudian diyakini bahwa sesajen itu yang memudaratkan dan yang menintifakan berikan manfaat bahaya sinu bareh lain anang nabarari syirikna anang nabarari bareh. Nah, tapi kalau bisa jauang sing ngono-ngono ka dendek gawe malam. Nah, itu bahaya. Oke, terus Di mana kita berjumpa dengan Allah? Kalau kita berjumpa dengan Allah di surga, kan surga itu tempat, padahal Allah tidak butuh tempat. Ayolah, sekat ini. Ya, memang nanti di surga itu, di surga atau tagambodet kencala ta'ala. Di surga. Nah, nanti di dunia kan nggak bisa kan? Kalau baginda Nabi aja. Tapi begini, dan jangan pernah kita itu berkeyakinan bahwa kalau bagi kita Allah itu nggak punya tempat. Cuman itu untuk memberikan pemahaman jemaah ini mulai tagin kita Allah Ta'ala. Berarti kalau kita lihat berarti dong arah tata kita agan terpecat paham di surga tata kita Allah Ta'ala jemaah. Bukan di mana-mana. Ada yang bilang loh kan jana di atas arus kan Allah Ta'ala. Oh, bagi kita arus itu kan ada yang bilang katanya apa katanya? Kan baginda Rasul ketika Isra Mi'raj baginda Rasul kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulu sampai atas lah. Katanya itu alamatnya Allah. Katanya arasy itu alamatnya Allah. Bukan, itu alamat palsu. Itu alamat Isra Mi'raj baginda Rasul, bukan alamat Allah. Nah, jadi itu kenapa dibilang jamaah surga boleh kita kajala ta'ala nggih badai kita lagu nu agan tabacat paham bahwa memang tagan kita ingat tagan kita kita lihat Allah Ta'ala, tapi itu mungkin Allah alam bagaimana wujud dan sebagainya kita nggak tahu lah. Nah, tapi itu sekali lagi ditaqribil fahmi agan tabacat faham bahwa Allah itu jamaah tagan kita tapi bukan berarti Allah Ta'ala punya tempat. Oh, jadi Allah Ta'ala itu kan bagi kita di nulak berdua tempat. Jadi yang tauhid itu harus tidak kuatin mantiknya. Jadi harus belajar mantik kalau belajar tauhid. Untuk yang bingung itu jemaah, harus kuatin mantiknya. Nah, jadi gitu kalau bil takribil fahmi. Terus
Dah luwe alu, masih luwe ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Sebelumnya Ustaz, sedikit menyinggung apa maksud dari jargon saudara kita yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan meninggalkan mazhab fikih, bahkan menghujat orang yang merujuk pada pendapat ulama klasik serta pandangan ulama terdahulu. Namun faktanya mereka sendiri juga tetap taklid pada pendapat tokoh ulama mereka. Tepatkah mereka itu disebut ahli sunnah, ahli hadis? Masih? Wah, oh, belo ini. Begini, ada jargon kembali ke Quran, kembali ke hadis. Apa maksudnya? Perkataan ini pernah disebutkan dulu di zaman Sayyiduna Ali. Jadi ada orang-orang Mu'tazilah itu bilang kembali ke Quran, kembali ke hadis. Dan ingat, dan ada juga orang yang nggak mau bermazhab. Nah, jadi dalam kitab Al-Mutasyaddidun karangan Syekh Ali Jum'adi jelasin, ulama mazhab itu, jadi kalau kita dalam ada bilang kita mazhab Syafi'i, kita mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Maksudnya apa? Kita memahami Quran, memahami hadis itu menurut para ulama-ulama itu, tidak menurut kita. Karena kalau kita masih taklid atau mungkin ittiba doang, belum ke ijtihad, ditebu ijtihad tamun itu jana. Nah, jadi kalau orang yang dia tulak bermazhab langsung anang Quran hadis, suruh namitana li Quran, ara ende sinjelasa bicara dengan sembahyang. Tapi na botak kotak ni lagi itu. Kenapa? Enggak ada dalam Quran yang ngejelasin bicara tentang sembahyang. Tetapi itu diriwayatkan oleh para sahabat, para ulama, terus para ulama kita. Jadi kalau ada orang yang bilang gitu, itu perkataan yang mengatakan apa? Dendek turut ulama simpat, lagu turut ulama si turut ku ada sino. Sebetulnya pengen bilang gitu, tapi nah, karena mereka tidak mau ketika menafsirkan Quran, ketika menafsirkan hadis, pasti menafsirkan sesuai pendapat ulama. Lagu ndek ulama simpat, tapi ulama yang lain si turut tang lah. Oh, jadi kalau ada yang bilang gitu, berarti mereka enggak mau bermazhab menurut ulama yang empat, tetapi bermazhab menurut ulamanya dia. Dan ingat, ulama salaf itu yang empat ini, bukan yang lain. Uselenya mau jauh, masih jauh. Nah, makanya sebetulnya yang pantas digelari salafi itu ya kita. Kenapa? Karena kita masih berpegang pada beliau-beliau para ulama yang mazhabnya mazhab salaf mulai Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu. Itu sebenarnya lagu itu kan ditulak bemerek-merek. Oh, lakuin aja. Nah, berikutnya, kedua, apa sih maknanya itu? Kembali ke Quran, kembali ke hadis. Maksudnya bagaimana? Ini memang perkataan kalimatul haq wa uridu bihal batil. Kena ongkat sini. Tapi perkataan ini baru kita ucapkan di zaman baginda Rasul. Aku jangan dek kula nurutang mazhabku nurut baginda Nabi. Au kena lagu ini pun hidup baginda Nabi. Kanggo tangan kanggo. Lagu ini salah tempat sino ucapan itu. Nah, kita nggak tahu maksudnya itu apakah kembali ke Quran versinya dia atau kembali ke Quran si yang terjemah. Wallahu alam. Nah, jadi yang namanya orang yang kembali berarti no dengan wah jauh ya pun tulak. Paham sih kira-kira? Weh tulak wah jauh sini kan tulak kita. No, amun itu aja nih tulak. Kenapa kita wah jauh Quran hadis tulak ke tulak? Paham sih kira-kira deh? Oh, berarti mereka udah tahu dirinya jauh ya kan tulak Malik. Wah, makanya nanti jargon-jargon yang begitu apa atau pemahaman yang begitu. Nanti mudah-mudahan lah ada kajian-kajian berikutnya untuk ngebahas tentang itu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah membaca talqin untuk mayit itu wajib? Ah, itu sunnah. Jadi wahino. Itu ada dalilnya. Ada dalam kitab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fi syari'ati wal aqidah namanya as-sahihani fi syari'ati wal aqidah.
Fil Aqidati wa Syariah karangan Syekh Najmuddin Al-Qurdi, dimasukin pendapat. Ini di sini ada, cuman setelahnya. Selengkapnya ada di kitab itu insyaallah. Itu hukumnya sunnah. Oke. Ustaz, bagaimana dengan hukum kubur yang tidak menghadap kiblat? Itu hukum kubur yang tidak menghadap kiblat. Sebetulnya kan ada tuh dijelasin dalam kitab-kitab fikih, boleh dibuka kuburnya di antaranya kalau tidak menghadap kiblat. Terbuka sebenarnya kubur di sini. Tapi kadang kita bingung juga kan dengan toilet. Mungkin sangnya beda kiblatna layak kancan engka. Ya bisa jadi kan, kita tahu sih deh ini. Kan kadang ada apa pergeseran apa ganarana no. Ya mungkin ijtihadnya dulu mungkin begitu. Silakan. Sekarang ijtihad kita sekarang begitu. Ya udah lakuin sesuai ijtihad masing-masing. Nah, jadi sebetulnya boleh dibongkar kuburnya kalau tidak menghadap kiblat. Bukan muntah bongkar ya, wah tolang-tolangna gana. Silayekna. Nah, jadi sebetulnya boleh dibongkar kalau tidak menghadap kiblat. Nah, berikutnya boleh kita bongkar kuburnya kalau ada barang berharga yang jatuh. Misalnya ketika dia masukin mayit itu, dimasukin tuh ternyata jamnya terik dengan sino. Jamnya harga 5M misalnya. Wanita tahu kan, itu aja 5 uni. Nah, misalnya ada orang jamnya harganya segitu. Loh, kangennya katanya jamnya. Baru dimasukin tuh mayitnya, ternyata setelah itu boleh diambil jamnya, boleh bongkar malik peta jam dah umbi. Nah apa itu pernah terjadi kalau di Lombok Tengah atau di mana? Itu pernah terjadi. Ternyata ini hikmah Allah ya. Ternyata waktu itu yang mati perempuan. Ada ceritain di Lombok Tengah atau di mana itu teman saya. Ternyata ketika pemakaman benar, yang makamin mayit itu ternyata ada sesuatunya jatuh, mungkin tasbihnya atau apa gitu, tapi tasbihnya mungkin dikangen banget gitu. Setelah itu ternyata selang beberapa waktu diingatnya tasbihnya, ternyata betul dibongkar itu, ternyata dilihat kepala dari mayit itu lagi dipasak, dilihat ternyata di negara nutup aurat. Sini na mau kami aja kanggo kami ngene dojo nih kanggo. Ya, hati-hati. Dan itu kalau masukin ke kubur tuh jangan lupa Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ternyata dalam kitab Hasyiah Imam Bajuri, kalau itu kita baca untuk orang meninggal dunia dimasukin ke kubur itu, insya Allah selama 40 tahun orang yang kita masukkan dalam kubur selamat dari siksa kubur. Baca sih Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu dibaca muntanalap mayit. Makanya saya kalau misalnya saya jadi penalap mayit itu saya baca. Aku mau keluarga buruk sama, mau ngalain kan itu sama. Terus Allah masih luai. Assalamualaikum Syekh, bagaimana Baiklah Syekh. hukumnya pergi ke kubur dan disembelih di sana? Bagaimana hukumnya pergi ke kubur? Pergi ke kuburnya itu ndak apa-apa. Anang kuburno kanggu fa innahu yudzakiruka bil akhirah, karena itu mengingatkan kita kepada akhirat. Kanggu ngombe mun sembe ya, mun sembe ino aja bembe tau tah. Mau disembe di rumah, udah sembe di kubur, silakan nggak apa-apa. Nah, ini ngombe. Sok ada sembe di jamban doang. Boleh, yang penting jangan dinati macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Bagaimana cara membantah ucapan mereka yang mengatakan tidak wajib bermazhab kalau memang wajib? Apa mazhabnya Imam Syafi'i? Mazhabnya Imam Syafi'i mazhab Quran hadis. Nah, lagu itaka begini. Jadi kita ini model-model kita nggak mungkin langsung ngambil dalil dari Quran dan hadis. Nggak mungkin. Jadi kalau bahasanya TGB itu, beliau itu kan, jadi banyak kelirunya. Kadang ada orang, misalnya nih, kadang ada orangnya, mohon maaf, misalnya tahlilan atau zikir, pinangnya dibuatin apa itu? Tabel. Tahlil zaman baginda Rasul, ceng, ik, Noah kan? Zaman sahabat,
zaman tabi'in. Pertanyaannya, apakah semua yang tidak pernah dilakuin sama baginda Rasul itu hukumnya tidak boleh? Hah, gimana? Boleh apa tidak boleh? Hah? Itu nanti sudah baca. Saya punya kitabnya, Husnul Tafahum wad Darak li Mas'alati Tarak, dijelasin semuanya sama para ulama. Nah, ada orang begitu. Mazhab itu berawal dari mana sih? Oh, jadi begitu. Kalau hanya TGB itu kurang lebih para ulama itu sudah kalau dianalogikan seperti jus. Nah, jus apa, jeruk atau jus mangga. Kita sekarang ini menikmati jusnya. Para ulamanya ngambil dari pohonnya. Langsung dari pohonnya. Oh, tahu nah ini jus apa, mangga si manis, kemudian dibuatin blender dan sebagainya. Tenerima doang itu aja. Nah, kenapa? Kalau kita yang ngambil, belum tentu kita tahu ini apakah manis apa tidak. Apa namanya, mangganya. Ntar cara ngebikin jus yang baru tuh gimana? Jadi nanti kita tahu amun itu aja. Nah, kita aja masih, kita kalau membaca Quran lihat terjemahan, apalagi mau melihat bagaimana ngambil hukum. Imam Syafi'i tahu dalil ijma', dalil qiyas kalau nggak khilaf, kurang lebih 60 kali beliau bolak-balik Quran baru nak kandaitan dalil qiyas. Amonita ndak sampai begitu. Makanya sekelas Imam An-Nawawi saja, Imam Ghazali saja ternyata ikut ulama-ulama tuh, kayak Imam Syafi'i, Imam tuh. Nah, jadi mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ghazali itu, beliau mazhabnya mazhab baginda Rasul. Oh, makanya seperti yang tadi kalau disebut misalnya mazhab Imam Maliki itu mazhabnya mazhab Rasul. Maksudnya apa? Ngikutin hadis, ngikutin Quran sesuai pemahaman yang diikutkan, yang dikuatkan oleh Imam Maliki. Begitu buat seterusnya. Mau para ulama ini. Jadi amun itu jadi tekanggu noak-noak. Jangan. Sekelas Imam Ghazali aja lu luar biasa, kan beliau bermazhab. Apalagi sekelas itu ecek-ecek. Baca kitab dong masih ngono-ngono. Apalagi malah makanya itu harus sudah kita belajar dari awal lah ya. Lanjut.